Saya tak mau mengajak orang naik ke gunung, tapi kalau ada orang yang tanya dan mau ikut naik ke gunung, pasti saya jawab iya. Dengan satu syarat, sebisa mungkin ragamu siap, begitu pula dengan perlengkapanmu. Seorang kawan bertanya kapan akan mendaki lagi. Saya jawab, bulan depan libur musim gugur, 4 hari. Kalau ikut, silakan. Lengkapi dulu perlengkapanmu, jangan lupa fisikmu. Iya, persiapan. Gunung bukan tempat rekreasi biasa. Di gunung manusia tanpa pengetahuan sama saja mencari mati. Selain perlengkapan, fisik sangat diperlukan, apalagi mental. Kalau fisikmu tidak kuat tapi mentalmu mengajak untuk naik, pasti akan kuat. Tapi sebaliknya, walaupun fisikmu kuat, mentalmu melemah, pasti otakmu menyuruh untuk turun, tunduk, dan menyerah. Hari yang sudah direncanakan pun tiba. Kita berangkat dari Toyama Eki untuk selanjutnya menuju ke Itoigawa Eki. Saat sudah siap dan berkumpul, saya kaget karena kawanku Mayafida cuma memakai celana training, jaket tipis, dan paling parah sepatu yang tembus air. Sangat payah, tapi ya sudahlah, biar buat pembelajaran saja. Kereta melesat menuju Itoigawa. Karena mata mengantuk, kita berdua pun ketiduran. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, akhirnya kita sampai ke Itoigawa. Rencananya, kita pindah kereta untuk menuju ke Minami Otari. Setelah melihat jadwal kereta yang masih 1,5 jam lagi, akhirnya kita pakai bus. Ya, untuk menghemat waktu. Saat bus baru berjalan 10 menit, baru keinget, sial, kameraku ketinggalan di kereta tadi. Mei memintaku untuk turun dan mengambilnya, tapi ini sudah siang. Kalau saya balik mengambil, pasti mendakinya akan gagal. Kemudian saya putuskan untuk lanjut saja. Toh kalau rezeki tidak kemana, kalau masih rezekinya pasti akan balik lagi, pikirku. Setelah berjalan 1 jam, kita sampailah ke Minami Otari dan selanjutnya ganti bis untuk menuju ke Suikoge Kogen. Setelahnya kita sampai di Suikoge Kogen, melihat kita yang datang terlampau sore, kita langsung beli tiket dan naik ke gondola. Menurut saya gunung ini sangat ramah untuk pemula, karena dari awal kita sudah dimanjakan dengan gondola, yang lumayan kalau kita naik tanpa gondola akan memakan waktu cukup lama. Setelah turun dari gondola, mulailah kita trek dengan jalan kaki. Awalnya saya sedikit terkejut, trek ini sudah dibasahi dengan air hujan. Padahal bahwa saat kita naik gondola tadi, kita tak memenuhi tanda-tanda akan datang hujan. Tapi menilik kalau sekarang bulan November, wajarlah kalau hujan sering datang tanpa permisi dan hilang tanpa pamitan. Ya, seperti mantanmu. Tatanan kayu yang dilapisi lumpur sungguh mempersulit keadaan. Kalau kita salah menginjak, pasti kita akan jatuh. Saya cukup berhati-hati saat melangkah. Di kiri dan kanan pun, kabut sangatlah pekat, membuat landscape yang ada tak bisa dilihat. Tapi, sisi baiknya kita lebih menghemat tenaga. Trek berganti lumpur. Teman saya mulai keluar kata-kata muteranya, sebab sepatunya rembes kemasukan air. Maklum, bukan sepatu standar pendaki. Setelah naik sedikit, kita dipersulit lagi tuh dengan batu-batu yang berlumpur, sangat menyusahkan menurut saya. Tapi sudahlah, memang gunung kadang buruk rupa saat hujan melanda. Sesekali saya menyemangati kawan mendaki saya, maklum pemula, harus penuh dengan kata-kata semangat. Trek yang tadinya lumpur berganti dengan papan. Tidak mengherankan, karena di pegunungan Jepang memang seperti itu. Kalau dirasa trek ada banyak unsur airnya, pasti sepanjang jalur akan dipasang dengan papan, dan ini sungguh menyenangkan. Kemudian di ketinggian 2202 ada tempat untuk istirahat,
kami pun beristirahat sejenak dan sekaligus melihat landscape yang sudah mulai terbuka. Setelah usai beristirahat, kami pun lanjutkan perjalanan. Di ketinggian ini, seperti sebuah keajaiban, kabut yang tadinya menakutkan kini berubah menjadi menakjubkan. Kabut-kabut itu menjelma kumpulan awan, dan kini kita di atasnya. Melihat awan yang terlampau keren, kami pun jadi keseringan istirahat untuk sekedar menikmati. Bagiku, itu menyenangkan, sebab salah satu esensi mendaki yaitu menikmati. Menilai waktu yang sudah cukup sore dan keseringan istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Walaupun akhirnya sedikit-sedikit berhenti juga, bukan karena lelah, tapi eloknya pemandangan yang membujuk kita untuk berhenti. Setelahnya, kita mulai berjalan. Batu-batu besar menjadi trek kali ini. Sekalipun besar, batunya kering, jadi tak begitu menyulitkan. Puncak bukit pertama sudah terlihat dari kejauhan. Kita pun kembali bersemangat. Belum selesai dengan eloknya awan, dari atas bukit, mata kita disuguhkan mahakarya Sang Pencipta. Ini senja memanjakan mata kita. Sambil menikmati, kami pun berjalan lagi. Karena jam di tangan sudah menunjukkan waktu petang, saya rasa kita harus bergegas menuju tempat camp. Saya rasa gunung ini sangat mengesankan untuk pemula. Di balik treknya yang menyebalkan, tersimpan keindahan yang mengagumkan. Setelah berjalan tak begitu lama, danau yang bernama Hakuba Oike pun terlihat, dan di sanalah tempat untuk mendirikan tenda nantinya. Dan kami bergegas mendekatinya. Sudah di Hakuba Oike, di depan danau tepatnya. Dari bawah sampai awal pendakian sampai atas 3 jam lah. Nah, startnya tadi sekitar jam 2.30 sampai 40 sampai atas jam 6 setengah 6 ya, setengah 6. Ini teman saya sudah heler cemen, tapi tadi ya pas waktu mau daftar ke tenda tidak ada, tutup. Akhirnya kita nggak daftar, kita gratisan di sini. Tapi apesnya nggak ada toiletnya, ya, seperti itu. Mungkin kita kemalaman datang ke sini, jadi nggak dapat tempat pendaftaran. Ya sekian, segitu saja. Nanti kita lanjut malam atau pagi menjelang sunrise. Kita akan kerja sunrise. Kalau mau tidur aja, yang penting gue kejar sunrise. Oke, selamat pagi. Pendakian sudah dimulai. Tapi sebentar lagi sudah mau mencapai puncak.
ya kita santai saja karena pendakian kali ini sungguh teramat rajin ya. Dihitung dari mapnya itu di puncak utama itu sekitar 2 jam rutanya. Kita nyampe puncak utama itu sekitar 1 jam saja, terus dilanjut dari puncak utama dan sampai puncak kedua cuman sekitar 45 menit. Masih 1 jam menunggu sunrise, padahal depan sana sudah puncak, atas sana sudah puncak ya. Tunggu saya sambil tidur.